firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama. Saat ini kita akan memasuki ibadah online kita. Bapak Ibu, saya ajak kita bersatu teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Allah akan memberikan kelegaan bagi mereka yang berada di dalam kesesakan. Dia akan membuat kita kuat dan bertahan. Seperti di dalam Mazmur 138, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amaran musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ibadah pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah Tritunggal atas kita semua. Amin. Bapak Ibu, bagaimana hari-hari Bapak Ibu dalam satu minggu ini? Saya percaya bahwa kita menikmati berkat dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh besar setia Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku.
kasih di dalam kehidupan kami. Masih kami bisa berkata-kata, masih kami bisa mengangkat pujian, dan masih kami bisa berdoa di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ini adalah sebuah berkat, sebuah anugerah, sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Dan kami menyadarinya dan kami bersyukur atas hal tersebut. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami senantiasa setiap hari, setiap minggu, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat kepada teman-teman kami, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama tidak hadir di gereja, yang sudah lama tidak berkumpul. Demikian juga diri kami mau serahkan kerohanian kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bantu ketika kami tidak berkumpul di dalam gereja, kami tetap bisa punya sebuah jiwa, punya roh yang mau menyembah Engkau, punya roh yang merindukan Engkau, punya roh yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat sebuah pujian. Tuhan pasti sanggup. Yes, Tuhan pasti sanggup. Tuhan Yesus
berdoa. Tuhan Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi ini kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kiranya Tuhan, firman-Mu mengubah kehidupan setiap orang yang mendengar, dan ada kuasa di dalamnya. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran, pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap umat yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Shalom jemaat ini lebih tinggi, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas saudara semuanya. Dan lebih daripada itu, doa saya kiranya Tuhan memberikan berkat perlindungan, dijauhkan daripada penularan virus COVID-19. Dan biar kita tetap sehat, dan dengan sehat kita bisa terus melayani Tuhan dengan maksimal. Tetap semangat jemaat Kingmi lebih tinggi. Baik, tema yang diberikan kepada saya ialah Ya Allah, pulihkanlah kami, restore us, O Lord God of hosts. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal 80. Mazmur pasal 80. Karena alasan waktu saya hanya baca ayat 1-4 terlebih dahulu. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah, pulihkanlah kami. Ini doa daripada pemazmur, baik untuk dirinya maupun secara khusus juga untuk bangsa Israel waktu itu. Mazmur ini sekali lagi melukiskan kehidupan bangsa Israel yang sedang di dalam kesusahan besar akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kondisi mereka digambarkan dengan makan roti cucuran air mata dan menjadi ejekan bangsa lain. Sudah bisa baca di ayat yang ke-6 dan 7. Bangsa Israel dalam kesusahan yang besar karena kerajaan Israel atau kerajaan utara itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, pemazmur berkali-kali menaikkan doa syafaat di dalam pasal yang kita baca itu, memohon belas kasihan dari Allah bagi bangsanya. Ada di dalam ayat 2, 4, 8 dan seterusnya, saudaraku. Pemazmur menyadari bahwa harapan untuk pemulihan kehidupan bangsa Israel hanya berasal dari Allah semesta alam. Itu sebabnya dalam doanya 4 kali dia memanggil Tuhan dengan panggilan Allah semesta alam. Dalam bahasa aslinya El Sebaot, yang merujuk kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas langit dan bumi. Pemazmur tahu bahwa hanya Allah yang berkuasa itu, sekaligus Allah yang setia, yang dapat memulihkan bangsanya daripada kesusahan besar. Ketika kehidupan umat Tuhan, ketika kehidupan saudara dan saya berada di dalam titik terendah, bagaikan berada di sumur yang dalam, dan ada tidak berdaya, jangan menyerah, saudaraku. Mari kita berdoa seperti pemazmur. Ya Allah, pulihkanlah kami, karena Allah adalah Allah yang mendengar doa, Allah yang setia, Allah yang berkuasa, yang sanggup melepaskan kita daripada kesulitan yang besar. Dan ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan yang besar, kita harus hadapi sesuai petunjuk firman Tuhan. Nah, dari kitab Mazmur pasal 80 ini kita bisa mengambil beberapa langkah supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan semesta alam tadi. Saudaraku, hari-hari ini kalau saudara ingin lepas terhindar dari COVID-19, pemerintah menganjurkan 3M kan, ya, memakai masker, menjaga jarak,
dan juga mencuci tangan. Hari ini saya juga ingin memberikan kepada saudara 3M supaya saudara gampang mengingatnya, supaya saudara mengerti bagaimana dan gampang mengingat, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada 3M juga. M yang pertama yaitu menghampiri hadirat Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya. Ada beberapa ayat sebenarnya di sini, tapi saya ambil ayat yang keempat saja. Demikian bunyinya, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dan yang pertama sekali lagi, menghampiri hadirat Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, masalahnya seringkali orang Kristen, orang percaya itu baru berdoa dengan sungguh-sungguh ketika mengalami persoalan yang besar di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya malas berdoa atau lupa berdoa ketika kehidupan berjalan lancar dan baik. Alangkah indahnya sebelum menghadapi masalah yang besar, saudara tetap berdoa dengan setia, dengan disiplin. Berdoa pada waktu sehat dan bersyukur di sana bukankah lebih baik daripada berdoa ketika sudah sakit terkapar? Berdoa ketika keadaan ekonomi sudah baik dan mengucap syukur, bukankah itu lebih baik daripada keadaan sudah hancur baru saudara berdoa sungguh-sungguh? Maka saya mendorong saudara, tidak hanya ketika masalah besar saudara menghampiri Tuhan, tetapi ketika keadaan saudara baik, hampirilah Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya. Doa harus menjadi langkah pertama daripada umat percaya di dalam segala hal, bukan langkah terakhir. Milikilah kehidupan doa yang teratur dan disiplin sampai doa itu menjadi gaya hidup. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan doa saudara-saudara. Apakah saudara tetap mempunyai kehidupan doa yang baik, yang disiplin teratur, terutama di dalam masa-masa yang sulit ini? Seharusnya saudara punya banyak waktu, bukan? Pakailah waktu senggang saudara, tetapkan setiap hari untuk berdoa dengan teratur dan disiplin. Ya. Sampai sekali lagi doa menjadi gaya hidup saudara. Itu langkah pertama yang harus kita ambil ketika keadaan saudara baik atau bahkan ketika keadaan saudara buruk. Lebih-lebih lagi ketika keadaan saudara buruk. Hampirilah hadirat Tuhan dengan doa yang serius. Ya. Kalau perlu cucurkan air mata, yes, cucurkan air mata. Karena Tuhan mendengar dan melihat air mata saudara. Ya. Ada satu ungkapan yang seringkali menguatkan saya kira saudara mungkin sudah pernah dengar, bahwa jarak antara masalah dengan solusi itu hanya sejauh lutut dari lantai. Artinya apa, saudara? Solusi kita seringkali itu hanya sejauh doa saja. Ketika Anda mau berdoa, maka nanti Tuhan akan memberikan solusi di dalam situasi saudara. Maka jarak antara masalah dengan solusi hanya sejauh lutut dari lantai. Maka saudara berlutut, berdoa di sana dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah mengasihi orang percaya. Allah mengasihi umatnya. Jika Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengasihi Anda. Ia peduli dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda. Perhatikan ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda, Allah peduli kok. Ya. Maka Anda dapat dengan bebas berbicara kepadanya tentang segala sesuatu juga di dalam doa. Inilah saudaraku, indahnya doa. Ya, kita dapat bebas bicara tentang segala sesuatu di dalam doa, melalui doa. Dengan berdoa kita bisa ngomong apa saja, kita bisa mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala persoalan kita, mencurahkan masalah kita kepada Tuhan yang Allah Sebaot, Allah alam semesta, yang punya kuasa yang besar, yang sanggup menolong saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan di sana nanti ada solusi. Mungkin saudara berkata, "Boksu, saya sudah berdoa sekian lama, tetapi keadaan tetap tidak berubah."
Yes, mungkin. Karena saya pun pernah mengalami situasi itu. Walau demikian tetaplah berdoa. Mengapa demikian? Setelah berdoa, mungkin keadaan tetap sama. Atau bahkan bisa jadi setelah berdoa keadaan lebih buruk. Pernah mengalami itu? Oh, saya pernah mengalami, saudara. Ya. Setelah berdoa kita berharap masalah cepat selesai. Ya, besok kalau bisa selesai. Tetapi memang faktanya tidak demikian. Setelah berdoa mungkin keadaan tetap sama, bahkan bisa jadi lebih buruk. Walau demikian, tetaplah berdoa dan tunggu. Jangan mengambil jalan sendiri, saudara. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Itu akan membawa saudara kepada jalan yang buntu. Ya, sekali lagi, jangan pernah mengambil jalan pintas, karena itu akan membawa saudara kepada jalan yang buntu. Setelah berdoa, keadaan tetap sama, tidak berubah, atau bahkan lebih buruk. Tetaplah berdoa, saudara. Sampai kapan musuh saya harus berdoa? Sampai Tuhan menjawab. Memang ini tidak mudah, ya. Tapi inilah saudaraku namanya ketekunan di dalam berdoa. Karena doa ini bukan yang instan, bukan seperti orang magic yang berdoa tiba-tiba semua selesai. Tidak, saudara. Ya. Dan kadang-kadang Tuhan memang menguji saudara dan saya dengan waktu itu. Di sanalah apakah kita tetap setia, kita disiplin berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan, atau kita mencari jalan kita sendiri. Ya. Nasihat firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berdoa. Yakinlah Allah Sebaot dan El Sebaot, Allah yang maha besar, yang sanggup merontokkan tembok persoalan saudara. Tidak ada tembok yang begitu tebal yang Tuhan tidak bisa robohkan, saudara. Tidak ada persoalan yang begitu besar yang Tuhan tidak mampu selesaikan. Ia selalu sanggup. Berdoalah dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Itulah kuncinya. Itu langkah pertama, saudaraku. M yang pertama, saudara, menghampiri hadirat Tuhan dan berdoa. Tapi berdoanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan saya harap sekali lagi, engkau tidak hanya berdoa ketika keadaan buruk, tetapi ketika keadaan baik, berdoa, ketika keadaan buruk, berdoa. Sampai doa menjadi gaya hidup saudara. M yang kedua, yaitu mempercayai hanya Allah semesta alam tadi yang sanggup menolong. Yang pertama, menghampiri Allah dengan berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua, mempercayai hanya Allah semesta alam yang sanggup menolong. Ada banyak ayatnya, 5, 8, 15, dan 20. Tapi saya ambil saja ayat yang terakhir, ayat 20, demikian bunyinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pemasmur tidak hanya berdoa, tetapi dia mempercayai ketika dia berdoa, dia akan selamat. Kami akan selamat, bangsanya akan selamat. Mempercayai bahwa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, itu sanggup dan selalu sanggup menolong. Betapa besarnya persoalan Anda. Perhatikan ini, Tuhan selalu dan pasti lebih besar. Betapapun masalah saudara, besarnya masalah saudara, Tuhan selalu dan pasti lebih besar. Catat baik-baik, ya. Oleh sebab itu kita perlu mempercayai Tuhan yang setia itu tadi. Ketika aku menghadapi situasi yang buruk, dan mungkin masa-masa ini memang mungkin ada banyak orang menghadapi situasi yang buruk, termasuk anak-anak Tuhan. Ya. Dan engkau tidak berdaya, engkau sudah berupaya tetapi engkau tidak berdaya lagi. Ada satu hal yang saya ingin ingatkan saudara. Saudara dan saya mempunyai Allah yang setia, dan Allah yang tidak berubah kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan karena dia setia, maka tidak ada kehidupan yang begitu buruk yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Allah setia. Walaupun engkau dan saya seringkali berpaling daripadanya, walaupun engkau dan saya seringkali melukai hatinya, walaupun engkau dan saya seringkali berlaku tidak setia, saya ulangi, walau demikian Allah tetap setia, dan selama-lamanya Allah setia. Dan tidak ada peristiwa
yang bisa mengubah kesetiaannya. Bukankah itu hebat, saudara? Karena jika Allah berubah-ubah, Dia bukan Allah. Allah itu tidak berubah. Allah setia dan tidak ada peristiwa yang bisa mengubah kesetiaannya. Hanya saudara dan saya yang berubah. Maka percayakan hidup saudara kepada Tuhan, Allah yang setia itu. Dan disinilah iman kita diuji, saudaraku. Ya. Iman saudara dan saya mengalami ujian. Apakah kau akan keluar seperti emas, ataukah kau terbakar imanmu, rontok di tengah jalan? Karena iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Pada waktunya nanti engkau akan melihat apa yang engkau percaya. Pernah mengalami hal ini, saudara? Kalau belum, saudara harus melatih diri saudara, mempercayai Tuhan sedemikian benar sehingga engkau percaya walaupun tidak melihat. Sama pada waktunya nanti engkau akan melihat apa yang engkau percaya. Ya, kalau sudah melihat, saya seringkali katakan, kalau sudah melihat, yaitu bukan iman, saudaraku. Karena belum lihat, maka dibutuhkan iman untuk mempercayai. Ya. Yang kedua, iman bukanlah percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang Anda mau, tetapi percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang benar. Nah, ini banyak orang keliru di dalam imannya, saudara. Ya. Yang penting kita beriman, percaya, maka Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita mau. Tidak, saudara. Tidak selalu demikian. Iman bukanlah percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang Anda mau, tetapi percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang benar. Ini yang iman yang benar. Ini iman yang sejati. Saya ingin mengajak saudara bahwa iman yang sejati adalah percaya Allah melakukan apa yang benar. Dan ketika Allah melakukan apa yang benar, itu pasti yang terbaik untuk saudara dan saya. Pasti yang terbaik untuk saudara dan saya. Itulah iman yang benar. Ya. Jangan kita mempunyai iman lalu kita mengklaim Tuhan harus melakukan apa yang kita mau. Kita mengklaim Tuhan harus menjawab doa kita seperti yang kita mau. Itu salah, saudara. Ya. Saya ingin mengkoreksi karena iman beberapa orang demikian, saudara. Iman yang benar adalah yang mempercayai Allah melakukan apa yang benar. Karena apa yang Tuhan lakukan yang benar itu pasti yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu mengambil keputusan untuk mentaati Allah. Mari kita baca ayat 19, ya. Saya sudah cantumkan di PowerPoint saya, nanti sudah bisa melihat di layar. Ayat 19 berbunyi demikian, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ayat 19 berbunyi demikian. Apa artinya, saudaraku? Inilah artinya pemazmur berdoa dan dia berjanji mengambil tekad untuk mentaati Allah. Dia berjanji kami tidak akan menyimpang daripadamu, Tuhan. Artinya ada perubahan kehidupan, ada perubahan di dalam penyembahannya kepada Tuhan. Di sini kita melihat, saudaraku, inilah langkah pertobatan. Ya. Pertobatan harus disertai dengan perubahan di dalam kehidupan. Pertobatan harus disertai dengan perubahan di dalam pola pikir, di dalam sikap, di dalam perbuatan kita. Pemazmur mengambil satu tekad, satu keputusan, kami tidak akan menyimpang daripadamu. Mungkin waktu-waktu yang lalu kami menyimpang daripada jalanmu. Kami berlaku tidak setia kepada Engkau, tetapi kami tidak akan menyimpang daripadamu, Tuhan. Maka biarkanlah kami hidup, pulihkanlah kami, Tuhan. Pertobatan harus disertai dengan perubahan. Pertobatan tanpa perubahan adalah pertobatan palsu atau pura-pura. Pemazmur mengambil keputusan untuk mentaati Allah. Ya, saya juga mendorong saudara, kalau kau ingin mengalami pemulihan dalam kehidupan ini, yang ketiga, ambil keputusan hari ini juga. Ambil keputusan setelah pulang dari ibadah untuk mentaati Allah. Mentaati Allah itu bagaimana praktisnya, bosku?
mentaati firman Tuhan. Ya, taatilah firman Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, tahu dan mengerti firman Tuhan, dan mungkin hafal banyak ayat. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak yang dilakukan? Engkau mengerti tidak cukup. Engkau mengerti, tapi perlu mengaplikasikan dalam kehidupan. Itulah yang disebut ketaatan. Ketaatan harus ketaatan yang sepenuhnya. Ketaatan sebagian sama dengan tidak taat. Nah, mengapa seringkali orang melakukan ketaatan tetapi sebagian? Ya. Karena ketaatan itu akan berhadapan dengan risiko, saudara. Ketaatan akan berhadapan dengan risiko. Ketika bangsa Israel ingin merobohkan tembok Yeriko dengan di bawah pimpinan Yosua, mereka mentaati firman Tuhan. Karena mereka waktu itu hanya berjalan keliling mengelilingi kota Yeriko. Setiap hari 1 kali, pada hari ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Mereka taat, tetapi itu ada risiko di sana. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya membawa obor dan buyung yang berisi air. Mereka mentaati firman Tuhan dan ada risiko, mana ada orang berperang, tetapi tidak membawa pedang. Ketika mereka taat, pada hari ke-7 tembok Yeriko runtuh, kan? Harus selesai. Andai kata bangsa Israel hanya mentaati 2 hari, 3 hari, 6 hari, tembok Yeriko tidak runtuh, saudara. Tetapi karena bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua taat sampai hari ke-7, bahkan hari ke-7 putar sampai 7 kali. Pada hari ke-7 tembok Yeriko runtuh. Ketaatan akan berhadapan dengan risiko. Walau demikian, tetaplah taat. Ya. Ada satu kalimat tadi yang saya ingin share kepada saudara, yaitu ketaatan yang sederhana akan mendatangkan perubahan kehidupan yang signifikan. Ketaatan yang sederhana akan mendatangkan perubahan kehidupan yang signifikan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, bukan? Orang yang lumpuh ketika Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam, maka dia sembuh. Betul nggak, saudara? Ketaatan sederhana akan mendatangkan perubahan yang signifikan. Mentaati Tuhan tidak berarti hidup Anda bebas dari persoalan dan bahaya. Tidak, saudara. Namun dia berjanji untuk menyertai dan membawa Anda lolos dari semuanya dan berujung dengan semua yang baik. Itulah mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan bukan berarti lalu kita tidak ada persoalan, tidak ada masalah, semuanya beres, semuanya lancar, tidak pernah sakit. Tidak demikian juga, saudara. Tetapi mentaati Tuhan berarti Anda bisa memegang janji Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Anda akan lolos daripada semua masalah yang kita sedang hadapi. Dan ujungnya nanti akan berakhir dengan baik, sungguh baik. Ya. Ketaatan pada firman Tuhan mungkin membuat Anda seperti orang bodoh, seperti bangsa Israel tadi. Bodoh, kan? Berperang tapi hanya putar-putar. Tetapi jika engkau tidak taat pada firman Tuhan, maka itu berarti engkau sungguh-sungguh bodoh. Saya yakin tidak ada orang yang mau dianggap bodoh, kan? Saudara tidak mau saya katakan bodoh, kan? Oleh sebab itu taatilah firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan memang membuat Anda seperti orang bodoh. Yes. Naaman ketika mau sembuh, dia diharuskan untuk bercebur di dalam kolam, mandi di kolam yang kotor. Padahal dia seorang panglima besar, jenderal besar, sepertinya bodoh. Ya. Tapi dia mengalami kesembuhan ketika dia mentaati firman Tuhan. Nah, sekali lagi, jika engkau tidak taat, maka engkau sungguh-sungguh bodoh. Sebaliknya, jika Anda mentaati firman Tuhan, maka ada damai sejahtera dari Tuhan yang akan menyertaimu, dan akan ada supply, ya, akan ada supply itu bantuan, ya, akan ada kekuatan dari Tuhan untuk Anda sehingga Anda bisa menyelesaikan persoalan Anda dengan baik. Maka sekali lagi, ambillah keputusan mulai hari ini mentaati firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah memang. Ya, tetapi jika engkau mau, maka
pasti Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Nah, saya akan memberikan beberapa, saya ingin memberikan kutipan sebelum akhir khotbah saya. Demikian, Tuhan mungkin mengizinkan Anda menghadapi jalan yang sukar, tetapi Tuhan tidak pernah membawa Anda ke jalan yang buntu. Kiranya melalui khotbah hari ini, saudara mengerti, ya, memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi jalan yang sukar. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan ini dan itu. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi krisis supaya melatih iman kita. Kita bertumbuh, kita melatih iman kita, percaya tadi bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar. Tuhan akan mengizinkan kau menghadapi jalan yang sukar. Jangan pilih jalan yang gampang, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah membawa Anda ke jalan yang buntu. Artinya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada jawaban. Oleh sebab itu, jika ada di antara saudara yang hari-hari ini mengalami masalah yang berat, mungkin bukan masalah COVID. Rata-rata orang tidak menghadapi masalah COVID, tapi hari-hari ini banyak orang terpuruk karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan, perubahan gaya hidup dan sebagainya. Nah, ada banyak orang tidak tahan lagi, harus terus berdiam di rumah dan mengalami stres yang berat dan macam-macam. Saudaraku, ada 3M yang Tuhan berikan hari ini, ya. Itu untuk lebih gampang saudara mengingat, ada 3M. Saudara bisa mengalami pemulihan kehidupan seperti hanya bangsa Israel. M yang pertama, menghampiri Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Datang kepada hadirat Tuhan, berdoa dengan serius. Jika Anda belum pernah berdoa dengan serius, mulai hari ini berdoa dengan serius. Jika Anda sudah berdoa dengan serius, lanjutkan, tetap berdoa dengan serius. Mungkin setelah berdoa, persoalan tidak tiba-tiba selesai. Ada waktu di mana Anda harus menunggu. Yes, tunggulah, jangan ambil jalan pintas, ya. Tuhan pasti akan menjawab doa saudara dengan cara Tuhan. Yang Tuhan minta, yang kedua, mempercayai hanya alam semesta yang sanggup menolong. Mempercayai dia dengan sungguh-sungguh, yakin, ya. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, yakin bahwa kita punya Tuhan yang setia. Dan saya ulangi, karena Tuhan itu setia, tidak ada kehidupan yang begitu buruk yang tidak bisa dipulihkan. Dan yang ketiga yang terakhir, ambil keputusan. Ini yang paling penting, saudara. Ambil keputusan mulai hari ini mentaati firman Tuhan, mentaati Allah di dalam segala hal, secara khusus mentaati firman Tuhan. Maka tidak ada tembok yang begitu besar yang tidak sanggup dirontokkan oleh Tuhan kita. Tidak ada persoalan yang begitu besar yang Tuhan tidak sanggup menolong kau. Saudara-saudara yang terkasih, mari saudaraku, dalam masa-masa yang sukar ini kita serius di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tidak bisa lagi main-main. Jika engkau pernah meninggalkan Tuhan, jika engkau pernah menjauh dari Tuhan, jika engkau pernah berlaku tidak setia kepada Tuhan, hari ini bertobat. Lakukan 3M sekali lagi. Menghampiri Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, mempercayai Allah yang sanggup menolong, dan mengambil keputusan untuk mentaati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin bahwa Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Seringkali kedagingan kami yang membawa kami jauh dari Engkau. Kami mau bertobat hari ini. Biarlah kami mau memperbaiki kehidupan doa kami, mempunyai kehidupan doa yang sungguh, yang tertib dan setia, disiplin. Dan biarlah kami juga mempercayai dengan iman yang benar kepada Engkau, mempercayai bahwa Allah alam semesta
yang sanggup menolong kami. Engkau alam semesta yang besar, yang setia. Dan kami yakin tidak ada persoalan yang begitu besar yang tidak bisa Engkau selesaikan. Dan tolong mampukan kami juga untuk mentaati firman, mentaati Engkau di dalam segala hal yang Engkau perintahkan, supaya hidup kami mengalami pemulihan daripada Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta Iwan. Mari saat ini kita membaca pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita semangat membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengadakan pengumuman untuk persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirim ataupun mentransfer persembahan saudara ke rekening gereja GKI Tebing Tinggi. Persamaan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop, kemudian dibawa ke gereja saat kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Mari kita angkat sebuah pujian dengan apa membahas. Dengan ucapan syukur kita nyanyikan lagu ini, bahwa Allah kita sungguh setia, Bapa kita mulia. Allah yang setia,
kita mau berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur setiap kali kami bisa mengingat bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menjaga kami. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas segala kebaikan-Mu? Kami yakin, kami percaya bahwa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, ada Engkau Tuhan yang menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami. Untuk itu kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, segenap keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada tangan-Mu menjaga, ada maksud baik-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati hati yang memberi, tangan yang memberi, mulut yang mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat, rahmat dan penjagaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini ada beberapa pengumuman. Selama pandemi berlangsung, GKI Tebing Tinggi akan mengadakan ibadah online, ditayangkan melalui channel YouTube GKI Tebing Tinggi setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi. Juga di sekolah minggu akan diadakan ibadah online di YouTube Sunday School GKI Tebing Tinggi pada pukul 10 pagi. Diharapkan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah online kita ini dan juga mengajak anak-anak mengikuti ibadah online Sunday School. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukur ataupun perpuluhan atau diakonia bisa mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Untuk menjaga kesehatan sesuai himbauan protokol kesehatan, selalu gunakan masker di saat keluar rumah dan juga cuci tangan setelah beraktivitas dan hindari kerumunan. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu doksologi dan doa berkat yang dipimpin oleh Boksu Iwan. Sekarang silakan saudara bangkit berdiri, baik saudara yang dari tempat ini maupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing secara online. Bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, kasih karunia damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat teduh sejenak.